Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di channel Sekolah Mengajar. Beberapa hari terakhir di Twitter lagi rame tersebar file yang diduga bocoran soal UTBK tahun 2022. Oke, karena UTBK juga sudah selesai, jadi biar kasus ini ditangani oleh pihak-pihak terkait aja ya. Kita bisa ambil hikmah dan juga pelajarannya saja bahwa kejujuran saat ini adalah hal yang paling berharga dan di atas segala-galanya. Nah, kali ini kita akan bahas soal-soal UTBK 2022 yang sempat trending. Tapi sebelumnya aku mau disclaimer dulu kalau soal-soal ini sudah tersebar di internet dan UTBK juga udah kelar. Jadi bisalah ya kita bahas soal-soalnya. Pertanyaan pertama, pada saat mitosis, pergerakan kromosom difasilitasi oleh sitoskeleton. Komponen sitoskeleton yang berperan adalah apa? Oke guys, jadi nggak cuma manusia aja loh ternyata yang punya rangka. Karena bagian terkecil dari tubuh kita yaitu sel, ternyata dia juga mempunyai organel yang berfungsi sebagai rangka, yaitu sitoskeleton namanya. Nah, sitoskeleton atau rangka sel ini tersusun dari 3 jenis serabut, yaitu mikrofilamen, mikrotubulus, dan juga filamen antara. Yang pertama, mikrofilamen. Secara spesifik, dia punya peran untuk mempertahankan bentuk sel, kontraksi otot, motilitas sel, dan pembelahan sel, terutama pembentukan alur pembelahan. Kedua, ada mikrotubulus yang memiliki fungsi hampir sama dengan mikrofilamen, yaitu untuk mempertahankan bentuk sel. Tetapi, lebih spesifik, mikrotubulus ini berperan dalam pergerakan kromosom dalam pembelahan sel, dan juga untuk pergerakan organel. Yang terakhir ada filamen antara atau serabut antara dengan fungsi sebagai tempat bertautnya nukleus dan organel tertentu lainnya. Balik lagi ke pertanyaan tadi, jadi komponen sitoskeleton yang berperan dalam pergerakan kromosom adalah mikrotubulus. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Pada fermentasi asam laktat dalam sel akar yang terendam air, asam pirufat direduksi menjadi asam laktat oleh apakah A. Oksigen, B. Karbon dioksida, C. Air, D. NADH, atau E. NADPH. Sekarang kita lihat tahapan fermentasi asam laktat. Materi ini masih sangat segar karena baru aja kamu dapetin di kelas 12. Pada fermentasi asam laktat, bahan yang digunakan adalah glukosa yang kemudian mengalami pemecahan melalui proses glikolisis, sehingga menghasilkan 2 molekul asam pirufat, 2 molekul ATP, dan 2 molekul NADH. Selanjutnya, asam pirufat hasil glikolisis akan direduksi secara langsung oleh NADH untuk membentuk asam laktat sebagai produk akhirnya. Dari uraian tadi bisa kita ketahui yang berperan untuk mereduksi asam pirufat menjadi asam laktat adalah NADH. Kita bahas satu soal lagi. Pertanyaan berikutnya berkaitan dengan salah satu masalah terkini tentang COVID-19. Karakteristik material genetika virus SARS-CoV-2 penyebab penyakit COVID-19 adalah menurut Dr. Dea Indriani Astuti dari Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB, awalnya virus diklasifikasikan berdasarkan sel inang yang diinfeksi, seperti bakteriofaga yang menyerang bakteri, kemudian virus tanaman, dan virus hewan. Tetapi seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, virus mengalami perubahan dasar dalam penggolongannya. Hal tersebut berdasarkan sistem taksonomi yang telah ditetapkan oleh International Committee on Taxonomy of Viruses atau ICTV pada tahun 1966 yang menggolongkan virus menjadi 4. Salah satunya berdasarkan tipe dan struktur asam nukleat penyusunnya, yaitu ada virus RNA dan ada juga virus DNA. Virus RNA memiliki untai tunggal atau single strand, sedangkan virus DNA memiliki untaian ganda atau double strand. Masih menurut Dr. Dea, coronavirus termasuk virus single strand RNA berselubung dan sekelompok dengan virus yang dapat berasosiasi bersama leukemia dan tumor lainnya. Jadi, sudah jelas ya, karakteristik material genetik virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 adalah single strand RNA.
Sampai di sini dulu pembahasan soal-soal UTBK 2022 yang sempat viral dan jadi trending di Twitter. Kalau kamu merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa bagiin ke teman-temanmu yang akan bersiap untuk menghadapi UTBK. Sampai ketemu lagi di konten lainnya. See ya!